Pertemuan terakhir saya membagikan tentang bagaimana kata kerajaan itu tidak lain tidak bukan adalah dominion atau dominasi. Itu adalah sesuatu yang hilang di Taman Eden. Makanya Yesus datang mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kata kerajaan, kata yang sama yang dipakai, bertobatlah karena dominion, karena kuasa sudah dekat, akan dikembalikan kepada kita. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang mendominasi. Nah, saudara, satu lagi yang akan dikembalikan Tuhan selain kuasa adalah hidup kekal. Hidup kekal itu adalah kita mengenal Allah secara pribadi. Inilah hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3 itu adalah kita mengenal, kita mulai sejak saat ini. Tapi ada satu kehidupan yang tidak gampang mati, yang tidak bisa mati. Itu akan dikembalikan kepada kita juga. Kita akan memerintah dalam hidup yang selama-lamanya. Hidup itu pernah diberikan kepada Adam. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup itu kehidupan hilang dan maut masuk situ. Sebenarnya Adam dan Hawa diciptakan tidak untuk mati, tapi untuk hidup yang panjang. Dari mana kita tahu? Kita buka sebentar ya, ayatnya Kejadian pasal 3, ayat 22. Jadi selain dominion atau kuasa akan dikembalikan kepada kita, yang ini akan dikembalikan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selamanya. Jadi buah pohon kehidupan tidak pernah dilarang oleh Allah. Adam dan Hawa setiap hari bisa makan buah pohon kehidupan, Adam dan Hawa tidak akan mati selamanya. Jadi bayangkan ya, rencana Tuhan itu, tidak ada manusia yang mati. Terus penuh dong bumi Pak, kan masih ada planet lain kalau udah penuh. Sudah. Bisa di copy paste ke planet lain. Justru tugas kita manusia adalah memperluas kerajaan, gak usah takut bilang penduduk tambah banyak, biarin aja. Desainnya juga akan tambah banyak kok. Ya, masih banyak bagian bumi yang kosong sekarang. Nah ini akan dikembalikan kepada kita. Nah sebelum saya bicara soal Tuhan mengembalikan kehidupan yang tidak akan mati atau hidup selamanya ini, saya mau tambahkan sedikit mengenai kerajaan Allah. Ya, kuasa yang akan diberikan kepada kita. Kita buka Matius pasal 25. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta. Ya. Yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Talenta di situ memang diterjemahkan sebagai uang atau harta. Tetapi kata pertama dari talenta di situ adalah ukuran atau batu timbangan, ukuran balance, ukuran untuk timbangan. Ya, jadi itu tidak selalu soal uang, tapi satu ukuran, satu kapasitas. Ada yang 5, tentu ada artinya 5, ada 2, ada 1. Kita tahu bahwa dalam bahasa Alkitab, kata 5 itu adalah kata anugerah atau kasih karunia. Jadi Allah memberikan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Artinya Allah itu memberikan dirinya full ya, tetapi yang bisa mengakses kasih karunia itu hanya iman kita, sesuai dengan percaya kita. Kita buka sebentar di Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya. Jadi yang diberikan selalu melalui kasih karunia. Itu angkanya 5, saudara ya. Tapi ada orang yang cuma ambil terima 2 sesuai kapasitasnya. Ya. Kalau kita kembali ke Matius pasal 25, ada yang cuma terima 2. 2 itu angka kesaksian. Jadi ada orang yang menerima kemurahan Tuhan berlimpah-limpah, dia menerima. Pokoknya apa kata Tuhan, aku aminkan. Tapi ada yang sekedar secukupnya saja. 2 itu angka saksi, 2 saksi. Jadi pokoknya aku percaya firman-Nya bilang begini, aku percaya ini. Yang lain aku nggak perlu. Aku percaya firman Tuhan yang ini tentang kesehatanku, sudah aku percaya ini. Soal keuangan, nggak usah. Aku punya penghasilan banyak dari usahaku. Misalnya begitu ya. Aku percaya tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan itu akan berbuat baik kalau aku melakukan sesuatu. Bagaimana kesehatan? Gak penting, yang penting buat Tuhan itu orang-orang yang menerima hanya 2 saja. Dia hanya perlu saksi.
bahwa Tuhan memberkatiku di satu bidang saja. Tapi ada orang yang menerima semuanya. Nah, ini kasih karunia, grace. Saya berharap kita semua di sini menerima kasih karunia. Jadi bukan sekedar ayat per ayat, tapi seluruh kebenaran. Ada yang terima satu, saudara. Tapi yang satu ini punya attitude, disimpan. Lalu nanti waktu Tuhan datang dibilang, Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang jahat. Engkau menuai dari apa yang tidak kau tabur. Jadi itu kapasitas yang kau berikan yang cuma satu itu, aku simpan saja, ini sekarang aku kembalikan. Jadi ada orang yang taunya sedikit, lalu nggak mau pakai. Ya Tuhan memang baik, tapi kan kita manusia, kita punya otak, kita dikasih kekuatan untuk kita bekerja. Tapi kan firman Tuhan berjanji, firman Tuhan, tinggalkan dulu. Ini bukan masalah iman atau tidak, kita kerjakan dengan cara kita simpan firman Tuhan. Janji firman Tuhan tentang pemeliharaan ini kita simpan, janji firman Tuhan tentang semua lah, pokoknya seluruh bidang kehidupan kita simpan, kita kerjakan dengan cara kita. Nah ini yang dibilang hamba yang jahat. Tuhan sudah kasih kapasitas di dalam kita, dalam 2 minggu yang lalu saya katakan, bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam kita, roh yang ditaruh di dalam kita, itulah talenta. Ya. Roh itu dikehendakinya dengan cemburu. Masih ingat ya kata-kata itu? Yesaya pasal 9, semua itu Tuhan taruh, yaitu government di pundaknya, namanya akan disebut penasehat ajaib, dan seterusnya. Kecemburuan Tuhan yang melakukan semua itu. Sekarang perumpamaan yang sama, kerajaan Allah adalah seumpama orang yang akan berpergian keluar kota lalu menaruh talenta di dalam kita, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Itu ditaruh dengan cemburu, makanya nggak heran pada saat dia kembali lagi, lalu yang hamba yang pegang 1 ini mengembalikan utuh tanpa melakukan apa-apa. Ya namanya orang cemburu, saudara. Marah pasti. Maka dia katakan, ambil yang dari dia ini, berikan kepada yang mempunyai. Karena kepada siapa yang memiliki, kepadanya akan ditambahkan. Jadi saudara, jangan anggap enteng firman Tuhan. Ya. Kalau dia berjanji, kalau dia memberikan firman-Nya, dia berjanji akan menggenapi dalam hidup kita. Bagian kita cuma percaya saja. Amin ya. Itu hal yang serius di hadapan Tuhan. Kita lanjut dulu. Ayat berapa tadi? 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Saya mau bedah lagi ayat ini. Coba disis ke King James. King James bilang begini. Dia menerima 5 talenta, saya terjemahkannya, pergi, and di situ ada kata, perhatikan, ada kata traded with the same. Nah, saya mau bedah ayat ini. Kata traded di situ adalah mengerjakan with the same dengan dirinya sendiri. Ya, itu arti katanya. Traded with the same itu mengerjakan dengan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Inilah yang dimaksud Tuhan ketika Roh Kudus memberikan ilham melalui Rasul Paulus, ditulis dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan work out your salvation, atau kerjakan dalam dirimu sendiri, dari dirimu sendiri, work out, ya kata work out di situ, ya itu kata yang setelah absence, ya, now much more in my absence, work out your own salvation. Dapat ya katanya? Oke, balik lagi bahasa Indonesia. Ini yang dimaksud hamba yang dapat 5 talenta itu mengerjakan dengan diri sendiri. Lalu ayat 13 mulai, yang Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Switch ke King James, ada kata yang bagus sekali kita harus perhatikan. For it is God which work in. Oke, stop. Ya, tadi kita disuruh work out karena Allah work in. Ini yang dimaksud perumpamaan tentang talenta. Allah memberikan talents, 5 talent. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Allah ingin kita work out apa yang sudah di work in. Bisa nangkap ya? Jadi kalau kita kembali ke Matius pasal 25, orang yang mengerjakan keluar lagi dari apa yang Tuhan berikan, dikerjakan keluar, itu yang Tuhan suka. Kembali ke Matius 25, ayat berapa tadi kita berhenti?
ayat 16. Matius 25 ayat 16. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta, ia menjalankan uang, tadi kita tahu, trade with himself, atau dia mau work out, lalu beroleh laba 5 talenta, dalam bahasa Inggrisnya memperoleh 5 talenta yang lain. Saudara agak sabar dikit, coba switch ke King James. Saya mau tunjukkan ini ada kata-kata yang hilang dalam terjemahan ya. Setelah trade with the same and made them other 5 talents. Ada kata other, perhatikan itu. 5 talenta yang lain. Oke, perhatikan di sini. Kata others atau kata lain di sini itu adalah kata memang lain tapi dari substansi yang sama. Jadi dari talenta yang dia punya, yaitu sekarang kita mengerti apa itu adalah roh Allah atau perkataan Allah atau firman Allah menjadi sesuatu yang lain tapi substansinya sama. Bahasa Gerika yang dipakai adalah alos. Ada 2 kata yang lain di dalam bahasa Gerika, yang pertama alos, yang kedua heteros. Ya, saya mau terangkan ini pelan-pelan. Yang kata yang dipakai di sini adalah alos. Jadi kalau firman Tuhan katakan kita dapat janji, oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh, itu adalah firman. Lalu kita simpan dalam hati, kita ucapkan oleh bilur Kristus aku sudah sembuh. Kita yang punya penyakit mendapat sesuatu yang lain dari firman ini, tapi substansinya dari situ, itu yang disebut manifestasi kesembuhan dari segala macam penyakit. Ya. Kita dapat lagi misalnya talenta ya, kapasitas kerajaan Allah. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan Allah dan kemuliaannya. Itu adalah firman, kapasitas yang ditaruh di dalam kita. Kalau kita work out, yang istilahnya trade with himself, atau kita mengerjakan keluar, kita mendapat sesuatu yang lain dari kalimat itu dalam manifestasi kelimpahan pemeliharaan Tuhan. Tapi substansinya sama. Ada kata lain yang dipakai Tuhan yang disebut heteros, itu sudah lain sama sekali. Jadi misalnya begini ya, alos itu, misalnya saya dapat minuman 1 gelas air putih, ya, aqua, lalu habis saya bilang, coba saya bisa minta yang lain enggak? Yang lain apa Pak? Aqua juga. Maka itu dipakai kata alos, saya minta alos yang lain, aqua. Tapi kalau saya minta kopi, saya bilang saya bisa minta yang lain minum heteros. Apa? Kopi. Nah itu kopi saya minum. Makanya waktu Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, dipakai kata alos. Ya. Penolongnya lain, tapi substansinya sama, dia juga, Allah sendiri. Saudara bisa mengerti itu? Ini penting ya, ini penting kita pelajari, kita ketahui, karena ada kalimat lain. Saya mau coba supaya lebih clear ya, mengenai pengertian alos dan heteros. 2 Korintus 11 ayat 4, coba kita buka 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah kata lain yang lain di sini adalah alos. Jadi yang diceritakan, Yesus yang anaknya Maria dan Yusuf, lahir di Israel, tapi sudah lain ceritanya. Substansinya sama Yesus, tapi yang diceritakan Yesus yang tidak lagi mengampuni dosa, Yesus yang pergi ke surga kalau kita nakal gitu. Yesusnya sama, Yesus yang tidak lagi melakukan mukjizat saat ini. Kan sekarang banyak cerita gitu ya. Sekarang ada lagi, Yesus yang gak bicara lagi sama orang Kristen. Pernah dengar? Bahwa Yesus yang sekarang, Allah yang sekarang tuh Allah yang tidak bicara secara audible. Jadi itu Yesus yang mana maksudnya? Ya itu anak Yusuf Maria, tapi ceritanya sudah lain. Yesus yang tidak seperti, Yesus yang namanya Allah dari dulu punya kerinduan bicara kepada umatnya. Sekalipun pernah ditolak oleh umatnya. Waktu Allah bilang besok kumpulkan umat Israel, dia berbicara kepada Musa, aku akan bicara langsung. Umat Israel bilang apa? Enggak usah Tuhan, enggak usah. Engkau aja yang Musa yang bicara pada kami. Nanti kalau kami dengar suara Tuhan, kami mati. Dari dulu manusia memang begitu modelnya. Sampai sekarang pun ada orang-orang yang mengajarkan bahwa Allah tidak lagi bicara secara audible. Makanya diingatkan di dalam kitab Wahyu kepada 7 jemaat, ya, ke 7 jemaat itu diperingatkan. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat.
Supaya, kenapa ditulis barang siapa bertelinga? Supaya orang Kristen nggak nanya lagi, medianya apa sih Allah untuk mendengar suaramu? Bukannya nggak cukup firman Tuhan. Medianya apa? Ya telinga itu. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan nggak bicara lagi secara audible, baru kemarin kita dengar kesaksian, saudara kita dengar suara secara audible. Udah terlambat orang-orang seperti itu. Nggak jelas lagi. Baru kita dengar kesaksian kemarin kan, ada saudara kita di sini mendengar suara Allah secara audible. Memang telinga diciptakan untuk kita mendengar. Kita diciptakan, Yesus mengatakan, dombaku mendengar suaraku. Kalau nggak nanti sama Tuhan telinga kita dirubah jadi pangsit. Karena nggak ada fungsinya. Ada pengajaran seperti itu ya, orang-orang yang seperti itu. Jadi saudara jangan takut, Allah bisa bicara melalui Alkitab, melalui inner witness, melalui teman-teman kita, melalui telinga itu diingatkan di kitab Wahyu 7 jemaat gitu ya. Terus jangan kita yang atur gimana cara Tuhan bicara. Yang punya mulut dia kok, yang punya kehendak dia kok kita yang ngatur gitu kan. Ada yang mengajar seperti itu. Nah itu yang saya katakan Yesus yang lain. Ya, walaupun substansinya sama, tapi kerjaannya sudah lain. Itu dipakai kata alos. Nah akibatnya apa? Sebab kamu sabar saja jika seorang datang memberitakan Yesus yang lain, sekalipun dengan maksud orangnya sama, daripada yang kami beritakan, atau memberikan kepada kamu, dampaknya adalah roh yang lain. Kata yang lain sini bukan lagi alos, heteros. Jadi kalau dengar Yesus yang tidak sama dengan cerita Alkitab, maka spiritnya sudah lain sama sekali, substansinya lain. Dipakai roh yang heteros. Daripada yang kamu terima, atau Injil yang heteros. Jadi kata yang lain dipakai, alos dipakai satu kali, Yesusnya. Setelah kita mendengar Yesus yang lain tidak sama dengan Alkitab, maka spirit kita akan lain tidak sama dengan Alkitab. Injil yang kita beritakan juga tidak sama dengan Alkitab. Bapak saudara bisa tangkap? Jadi berbahaya mendengarkan sesuatu yang lain. Kita harus compare lagi Yesus dengan yang ada di Alkitab. Terus ada orang bilang, ya Pak, makanya banyak pendeta dari mimbar bilang-bilang minta-minta uang ke jemaat untuk segala macam. Karena itu dia bilang, saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Makanya Tuhan katakan, uji setiap roh. Jangan percaya begitu saja. Uji dengan Alkitab, ada nggak itu tuh Yesus yang minta-minta uang sama jemaat? Kan nggak ada, saudara. Jadi memang tugas kita adalah mempercaya Alkitab, uji. Jadi nggak sembarangan orang bilang, aku mendengar suara Allah, aku mendengar dari mana? Makanya perlu dipahami, posisi tertinggi dalam tubuh Kristus adalah jemaat, bukan gembala. Gembala, rasul, nabi, penginjil, pengajar, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam status tertinggi, yaitu jemaat. Semakin kita menguduskan diri, maka kita dipakai sebagai perabot yang mulia. Gitu, ya. Kembali ke Matius 25, ayat 16 kita berhenti. Lalu pergilah hamba yang menerima 5 talenta, kita sudah mengerti ya, lalu ia work out salvation, dan dia mendapatkan manifestasi dari yang dia punya, dari 5 menjadi 5. Demikian juga yang 2, dari 2 menjadi 2. Ya, substansinya dari 2. Jadi bukan misalnya saya dapat janji Tuhan, saya akan diberkati dalam segala hal. Lalu dia melakukan bisnis dengan curang, melakukan korupsi. Dalam benak dia dapat tapi substansinya lain. Karena yang satu didapat dengan kecurangan, sementara janji dia dapat dari firman Tuhan. Ya, itu bukan dari Tuhan. Ya, kalau dari Tuhan, substansinya kekuatannya dari Tuhan. Makanya Tuhan katakan, akulah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk mengumpulkan kekayaan. Kalau kita mengumpulkan kekayaan dengan kelicikan, itu bukan dari Tuhan. Ya, bisa paham di sini, nggak usah saya uraikan nanti tambah bingung. Yang jelas, kapasitas yang diberikan kepada kita, itu untuk kita work out, sehingga kita mendapatkan yang lain itu tadi. Kemudian, begitu juga yang 2 talenta, kecuali yang 1 talenta. Yang 1 talenta tidak menghargai kapasitas yang diberikan kepada Tuhan, dia simpan. Ya. Sampai akhirnya Tuhan menegur dia hamba yang jahat. Nah, di tempat lain, di Lukas 19 ayat 13. Ia memanggil, ini perumpamaan yang sama ya, tapi ditulis oleh Lukas, tadi ditulis oleh Matius. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini
untuk berdagang sampai aku datang kembali. Pergunakan ini. Dengan kata lain Tuhan bilang begini, bahasa Inggrisnya katakan occupy this, occupy, pakai ini sampai aku datang. Jadi semua yang Allah taruh di dalam kita, pakai sampai dia datang. Apa itu yang dipakai? Semua, makanya ada firman Tuhan mengatakan, kita buka di Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus, Yesus bilang perkataanku adalah roh dan hidup. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera sukacita dalam roh. Kerajaan Allah bukan soal perkataan tetapi adalah kuasa dalam roh. Artinya kerajaan Allah adalah roh. Jadi saya bisa ganti kata, hendaklah kerajaan Allah diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Inilah yang Tuhan katakan, pakailah ini, pakailah kapasitas yang kuberikan sampai aku datang kembali. Di dalam kita ada kerajaan Allah, ada kekayaan Allah. Ayo kerjakan, keluarkan. Work out, karena Tuhan sudah work in. Ya, itu Tuhan lakukan dengan cemburu. Nah sekarang saya mau sampai kepada poin pembicaraan kita. Yang akan dikembalikan Tuhan adalah pertama kuasa. Ya. Karena yang pertama diberikan, yang pertama kali manusia begitu dibuat, langsung program yang masuk ke kepalanya adalah dominion, kuasa. Lalu itu hilang, maka waktu Yesus datang, aku datang untuk memberitakan kerajaan Allah, mengembalikan dominion, juga kehidupan yang tidak pernah mati. Kayak, kapan itu kita mengalami kehidupan tidak pernah mati? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Itu yang kita tunggu. Tapi sementara kita menunggu, ini udah berapa ribu tahun ini, 2000 tahun, sejak Yesus naik ke atas surga, sudah jutaan orang dalam Kristus meninggal, sudah pulang duluan. Ya. Tapi jangan khawatir, nanti ada saatnya Tuhan akan datang lagi, terus kita akan hidup seperti Adam lagi, tidak mengenal mati. Kapan itu? Itu dijelaskan di 1 Tesalonika 4 ayat 17, kita buka sama-sama ya. Saya tahu saya sering ungkapkan ini, tapi saya mau kaitkan ini dengan cerita tentang kerajaan Allah. Ya. Nanti Bapak Ibu Saudara yang pegang Alkitabnya yang bukan Android, tapi Alkitabnya buku, buka 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 dibatasi, buka supaya kita bisa, karena dua perikopnya harus kita baca bersamaan supaya kita bisa menangkap maksudnya. Ya. Oh, kita mulai ayat 14 betul ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Coba renungkan ayat ini. Apa maksudnya kita tidak akan mendahului mereka? Bukankah mereka sudah mendahului kita? Kenapa sekarang dikatakan kita tidak akan mendahului mereka? Nah ini yang mau diceritakan oleh 1 Korintus 15 ayat, kita bolak-balik ya, yang multimedia jangan bosan bolak-balik 1 Korintus 15 sama 1 Tesalonika 4, supaya kita dapat poinnya. Ya. Ayat 50, 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Inilah yang dimaksud 1 Tesalonika, bahwa perubahan yang kita alami tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Bisa mengerti maksud saya? Karena darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam satu alam. Kita masih di dunia memang, tapi ada satu saat nanti Yesus datang,
itu semua diubah, kita tidak lagi memakai darah daging kita sekarang ini. Karena kerajaan ini, begitu kita sudah beritakan Injil, semua sudah kita siapkan, baru rajanya datang. Kan dikatakan Injil kerajaan ini harus diberitakan, baru tiba kesudahannya. Pada waktu kesudahannya semua akan berubah, tapi perubahan kita tidak akan mendahului mereka yang sudah mendahului kita. Ya. Kita ikuti terus skenarionya ya, supaya kita mengerti dan kita tidak digonjang-ganjing oleh berita gonjang-ganjing mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada yang ditinggal, ada yang disiksa. Di pertemuan pertama saya sudah beritakan ada error di situ. Mengapa orang-orang bilang kita akan sebagian akan di rapture, error, karena itu sudah salah timelinenya ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube yang sudah saya upload. Ayat 16. 1 Tesalonika 4:16. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Perhatikan ya. Tuhan sendiri akan turun dari surga, bukan kita yang naik. Ini harus kita tanamkan betul-betul di benak kita. Tuhan yang turun, bukan kita yang naik. Ya. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi peristiwanya Tuhan turun, mereka yang mati di dalam Tuhan bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Kata diangkat di sini adalah caught up. Ini yang diterjemahkan oleh beberapa hamba Tuhan sebagai rapture. Kata rapture tidak pernah muncul di Alkitab satu kali pun. Yang ada adalah caught up. Kata caught up ini 3 kali muncul di Perjanjian Baru. Yang pertama dialami oleh Paulus. Dia bilang, aku tahu ada orang Kristen 15 tahun yang lalu, ia di-caught up ke langit yang ketiga. Tubuhnya di bawah, tapi matanya bisa melihat alam surga. Itu namanya caught up. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang pernah dibawa jalan-jalan ke surga, itu namanya Bapak Ibu Saudara mengalami caught up, bukan rapture. Artinya tubuh kita di bawah, tapi mata kita bisa melihat sesuatu yang spiritual. Mata jasmani tetap di bawah. Ya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara, amit-amit nih ya, mengalami lagi jalan di tempat yang angker, tiba-tiba hadir dalam satu alam gitu ya, ada setan-setan di situ. Nah itu namanya kita di-caught up. Hilang di alam roh. Itu nyarinya mesti pakai kentongan, kata orang kampung. Tung, 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 biar rohnya balik. Itu caught up. Ya itu pengertian caught up. Pernah dengar cerita gitu ya? Ada orang tiba-tiba ngilang katanya, terus sampai di rumah linglung gitu, bingung. Karena spiritnya di-caught up. Sudah mengerti ya? Itu Paulus. Yang kedua Tuhan Yesus. Waktu kecil, waktu dia masih bayi, kata kitab Wahyu, dia dilarikan ke hadapan tahta Allah. Spiritnya kata yang dipakai adalah caught up di hadapan tahta Allah. Bayinya tetap digendong Maria, tapi spiritnya dilarikan ke dalam tahta Allah. Itu kitab Wahyu katakan begitu. Dan dia menjadi anak Allah, menjadi putra, menjadi raja. Pertanyaannya, ada raja masih bayi? Gak ada. Orang menjadi raja itu harus jadi prince dulu, jadi putra mahkota dulu. Pangeran Charles menjadi raja itu sudah umur 70 lebih. Jadi gak ada orang lahir langsung jadi raja, kecuali Yesus Kristus. Dia masih kecil, dia di-caught up menjadi raja. Nah kata yang sama dipakai untuk kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita yang masih hidup, ya, yang sudah meninggal mendahului kita tuh datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus turun di awan-awan. Lalu mata kita di-caught up gitu ya. Terus kita melihat Yesus dan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Itulah arti kata caught up. Ya. Lanjut lagi, 1 Tesalonika 4 tadi. Sesudah itu kita yang masih hidup dan masih tinggal, diangkat. Kata diangkat jangan diterjemahkan rapture ya, jangan. Tidak ada kata rapture. Di-caught up bersama-sama dengan mereka. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kenapa sih mesti disebut awan? Ini ada peranan awan sini ya. Ingat waktu Tuhan Yesus diangkat? Kisah Rasul mengatakan Yesus terangkat, lalu dikatakan the cloud receive him. Awan-awan menerima dia. Apa awan ini? Awan ini adalah Ibrani 12 katakan kita dikelilingi saksi-saksi bagaikan awan. Jadi awan ini adalah saksi-saksi yang sudah dibangkitkan Tuhan Yesus waktu dia bangkit dari kubur. Ini adalah orang-orang kudus yang sudah dibangkitkan. Makanya dikatakan the cloud receive him, atau awan-awan menerima dia. Jadi Yesus ditarik, udahlah Yesus ayo. Tuhan Yesus seperti berat meninggalkan murid-muridnya. Ayo, dia the cloud receive him. Setelah itu baru dibilang, setelah itu muncul 2 orang berpakaian putih. Bukan malaikat saudara. 2 orang berpakaian putih mengatakan, hai orang Galilea, mengapa engkau memperhatikan Yesus?
Dia yang terangkat saat ini akan turun dengan cara yang sama. Makanya dikatakan dia turun dalam awan-awan. Kali ini awannya lebih banyak karena ada family kita di situ, ada keluarga kita. Kalau dulu cuma orang Israel, orang-orang kudus, sekarang ada segala suku bangsa, ada keluarga kita di situ nanti. Kalau kita belum sempat meninggal, Yesus turun bersama awan-awan. Ini skenarionya ya. Turun bersama awan-awan, ada keluarga kita di situ, mata kita dibuka, ada di situ bapakku, ada opung, ada kakekku situ, ada nenekku, ada saudara-saudaraku semua. Maka kita, lalu lanjut lagi, demikianlah kita, akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Satu-satu kita bedah ya. Menyongsong Tuhan di angkasa. Kata angkasa di sini bahasa Gerikanya adalah AER, air. Apa itu? Air itu adalah udara yang paling rendah atau dalam satu kata disebut atmosfer. Kenapa dibilang atmosfer? Karena kan orang kita yang di Jakarta sama yang di pegunungan beda kan, tapi tetap dalam atmosfer yang sama. Artinya itu bukan di langit. Memang dulu ada lagu Pentakosta mengatakan pertemuan di udara, tahu lagunya ya? Ini dia diciptakan dari kalimat ini, tapi kan dulu pewahyuan belum dalam ya. Sekarang kita harus mengerti bahwa yang dimaksud angkasa di sini adalah atmosfer tempat kita hidup. Di Jakarta ya di sini atmosfernya, kalau di Lembang sana lebih tinggi dari Jakarta, tapi tetap atmosfer. Jadi Tuhan akan menemui kita di mana kita berada, yaitu di atmosfer tempat kita hidup. Jadi bukan kita diangkat. Ya. Setelah itu kita akan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita kembali seperti Adam dulu. Hidup yang tidak akan pernah mati. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal, opa kita, sudah dari kakek kita, terus sampai sejak zaman dulu, itu hidup bersama dengan kita. Jumlahnya banyak sekali. Yang tak terhitung jumlahnya. Dan kita hidup selamanya, tidak akan mati lagi. Nah sebelum saat itu tiba, Tuhan Yesus bilang, pergunakanlah ini sampai aku datang. Itu maksudnya saudara. Jadi kalau kita lihat benang merahnya clear sekali. Dari mana kita datang, kemana kita pergi. Waktu kita datang, kita diterima oleh firman Tuhan, kita memiliki kerajaan, kuasa dikembalikan. Tapi hidup kekal, dalam pengertian hidup selamanya yang tidak mengenal mati, itu nanti kedatangan Tuhan kedua kalinya. Terus kita tanya lagi, kapan itu Pak? Kapan itu Tuhan Yesus datang? 1 Tesalonika 5 ayat 1 bilang begini, tentang zaman dan masanya saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi kita nggak usah tahu kapan itu, karena nggak ada masalah kapan pun datangnya. Nah, di sini banyak hamba-hamba Tuhan yang masih tahu kapan Tuhan Yesus datang. Bikin seminar lagi bertahun-tahun, dan namanya sok tahu. Habis waktu kita mempelajari itu, kita tidak pernah disuruh tunggu kapan Tuhan datang. Saudara, waktu pertanyaan yang sama pernah ditanya murid-murid. Dibilang murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan kapan? Kesudahannya itu kapan? Jawaban Tuhan itu bukan, kamu gak usah tahu. Aneh, jawaban Tuhan bukan itu. Jawaban Tuhan adalah, hati-hati jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Cuma itu. Artinya pertanyaan itu akan membuat kita sesat kalau kita berusaha tahu. Bisa lengkap sudah. Pertanyaan kapan Tuhan datang kalau kita mencari tahu, itu mengarahkan kita kepada kesesatan. Jadi bilang jangan gak usah tahu. Yang penting apa yang kuberikan kepadamu, kapasitas ini pakai. Oke, kita selesaikan skenario-nya ya. Itu tadi 1 Tesalonika 4. 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 50. Kita selesaikan. Kita harus baca dua-duanya, nanti kita gabungkan. 1 Korintus 15 ayat 50, saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51, sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Ya, tadi dijelaskan, perubahan kita tidak mendahului mereka yang sudah mendahului kita. Ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafirit yang terakhir, sebab nafir ini akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini dia prosesnya. Kata yang dapat binasa sebenarnya terjemahannya begini, yang sudah hancur, corruptible, itu harus mengenakan yang tidak dapat hancur.
kita yang dapat mati, bahasa Inggrisnya bilang mortal dapat mati, harus mengenakan yang immortal. Jadi yang kita kenakan sama yang saudara-saudara kita kenakan nanti yang sudah meninggal, itu sama, tubuh kemuliaan. Tapi sekali lagi diingatkan, kita tidak akan mendahului mereka, mereka dulu yang pakai. Mereka dirubah memakai tubuh. Kenapa sih harus pakai tubuh? Karena Allah menciptakan manusia untuk tinggal di bumi, bukan di surga. Bapak Ibu Saudara cari, tidak akan ketemu kita tinggal di surga, enggak. Kita harus mengekstend surga di bumi. Nah, kostum kita seperti kalau kita ke bulan kita pakai kostum astronot, kalau nggak terbakar tubuh kita. Demikianlah kita di bumi harus pakai kostum bumi, namanya tubuh. Dan lebih indahnya tubuh kemuliaan yang bisa tembus tembok. Tuhan Yesus bisa tembus tembok, tapi juga bisa makan daging, makan ikan bakar. Enak ya? Kita nanti mau jalan ke Israel, nggak usah antri di travel. Kita bisa jalan, begitu berpikir mau ke Israel, kita sudah di Israel. Itu kan enak saudara ya. Kita mau kemana-mana nih area tempat bermain kita. Nah itu akan kita dapat pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua, diubah tubuhnya. Ya, ini kalimat bahasa Indonesia bilang kita yang dapat hancur, bukan dapat hancur, sudah hancur, corruptible. Ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini, atau yang dapat busuk ini, yang sudah korup ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan terus, maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, dan seterusnya. Itu skenarionya. Nah dengan skenario ini, mari kita melayani Tuhan. Kan begitu. Inilah mentalnya Tuhan Yesus, ayat penutup. Kita buka Yohanes pasal 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Perhatikan ya, ini indah sekali. Yesus ini tahu dia bakal disalibkan dan dia mau melayani murid-muridnya, pada saat itu akan membasuh kaki murid-muridnya, tapi attitude-nya gini, dia tahu Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Demikian juga dengan kita. Kita harus tahu Bapa telah menyerahkan kerajaan kepada kita, maka kita juga tahu bahwa kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah nanti. Maka mari kita melayani Tuhan, memperluas kerajaan surga di bumi ini, khususnya di tempat di mana kita hidup. Amin. Attitude yang sama kita pegang. Jadi jangan lagi mau digoncang-gancing, hati-hati jangan disesatkan orang tentang kedatangan Tuhan. Kalau ada orang suruh mulai mengorek-ngorek, Yesus sendiri katakan, aku tidak tahu kapan aku datang. Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kenapa anak tidak tahu, saudara? Kalau anak tahu, saudara pasti tahu. Karena apa yang anak tahu akan diberitahukan melalui Roh Kudus kepada kita. Kok bisa gitu Pak? Bukankah anak dan Bapa satu? Dan namanya juga Allah. Hanya Allah yang bisa lakukan gitu. Kalau Allah itu kan punya pikiran, tapi dia bisa menahan pikirannya supaya tidak mengatakan. Nah, perkataannya ini anak. Jadi selama dia tahan, dia tidak kasih tahu tidak mengeluarkan perkataannya, maka perkataannya tidak akan mengeluarkan pikirannya, kan begitu. Kalau perkataan sudah mengeluarkan pikirannya, maka seluruh tubuh akan tahu. Jadi kalau Yesus tahu, kita tahu kapan Yesus datang. Kalau Yesus saja nggak tahu, kita bilang kita tahu kapan dia datang, kita sok tahu namanya. Saudara, simple aja seperti itu. Ya. Oke, puji Tuhan. Saya undang yang bertugas, kita akan melakukan perjamuan kudus.